bagi kita semua, Bapak Ibu kasihi, pastinya kita patut bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan hingga pertengahan minggu bekerja ini, kita masih boleh kembali berkumpul kembali untuk mengikuti kebaktian malam permintaan doa. Saya yakin meskipun kita lakukan secara virtual, tapi ini tidak mengurangi kerinduan kita, iman dan sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sebelum kita memulai perbaktian ini, adalah baik untuk kita sejenak mengundang Roh Kudus agar senantiasa menguasai hati dan pikiran kita dari awal acara hingga selesai. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, untuk memulai perbaktian kita angkat satu lagu pujian dari lagu Sion nomor 128. Aku mau hidup bagi Yesusku. Kita nyanyikan semua ayat. Setiap
Mic-nya dibuka, Pak Togap. Baiklah, sebelum kita memulai perbaktian ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada tinggi dalam kerajaan sorga, kami kembali datang menghadap Engkau Tuhan, memohon ampun atas dosa-dosa kami, dan pastinya mengucap syukur Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu hingga pertengahan minggu bekerja ini, kami masih boleh dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara kebaktian malam permintaan doa. Dan juga Tuhan kami mengucap syukur di mana sampai dengan pertengahan minggu bekerja ini kami masih boleh berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai tanpa kekurangan satu apapun, dan kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa sampai dengan pertengahan minggu bekerja ini kami masih boleh menghidangkan dan menikmati makanan dan minuman yang sehat Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa kami masih boleh melakukan beraktivitas melakukan pekerjaan kami dengan baik Tuhan. Dan adik-adik, anak-anak kami masih boleh belajar mengikuti pelajaran dengan baik. Dan juga Tuhan kami bersyukur oleh karena berkat yang Tuhan titipkan kepada kami masih boleh kami berikan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan juga Tuhan pastinya kami bersyukur bahwa sampai dengan saat ini kami masih boleh bernapas tanpa oksigen tambahan. Bapa di sorga, kami juga Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin malam ini tidak dapat bergabung dengan kami. Apabila mereka dalam kondisi sakit Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, dan juga memberkati orang yang merawat mereka Bapa, sehingga melalui usaha yang mereka lakukan, kuasa kesembuhan Tuhan nyata atas mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan apabila mereka terlena dengan kesibukan dunia ini, atau mereka dengan sengaja mengeraskan hatinya, bila kiranya Tuhan mengutuk pintu hati mereka, kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai mereka, dan juga biarlah kiranya kami tidak bosan-bosannya membawa mereka dalam doa-doa kami, dan juga Tuhan biarlah kiranya kami tetap menjaga komunikasi yang baik dengan mereka, dengan melawat mereka Tuhan, agar senantiasa mereka boleh datang kembali berkumpul dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Hasibuan. Biarlah kiranya kuasa Tuhan, Roh Tuhan yang berkata-kata melalui Bapak ini, sehingga apapun yang disampaikan Tuhan itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, dan berkati Tuhan kami yang mendengarkan, sehingga kami boleh mendengarkan dengan sukacita, dan kami boleh memahami, dan terutama Tuhan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi cerminan karakter-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon ampun Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu, dan kami layak disebut anak-anak Allah. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, pada saat yang berbahagia ini, kita akan bersukacita mendengarkan sebuah lagu pujian dari Saudara Benyamin Situmorang. Kepada Saudara Benyamin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Waktu yang sangat baik yang diberi kesempatan bagi saya menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Lagu ini menceritakan bahwasanya hidup kita harus kita pakai untuk Tuhan, dengan judul lagu Pakai Tikim Saunari. Di kitab Efesus 5 ayat 16 juga mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bila mana ada yang tahu lagunya, bisa sama-sama kita nyanyikan. Pakai
saonari dapoton makuhani udang sidali ingot cepe ngolumi ngarade hasona disurgoi unangado nanggosa dan naso parjambar disi suban aho muliro di rumah antai las maroham digotiro jalo balusli nungarade hasona disurgoi unangado nanggosa dan naso parjambar disi molodai dadongata nasai baru piltotong ulang paso usai susah tokuru piato nungarade hasona disurgoi unangadong nanggosa dan naso parjambar disi. Amin. 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 Terima kasih Apara, terima kasih Saudara Benyamin Situmorang atas lagu pujian yang sangat menguatkan ya. Jadi lagu ini mengingatkan kita kembali bahwa di waktu yang sudah sangat singkat ini adalah baik untuk kita saling menguatkan satu sama lain, saling menguatkan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Selanjutnya, mungkin sebelum kita ke khotbah, adalah baik selama kurang lebih 20 menit ke depan, 10-20 menit ke depan, kita menyaksikan berkat ataupun kebaikan-kebaikan Tuhan yang mungkin kita rasakan atau kita terima sepanjang pertengahan minggu bekerja ini ataupun pada masa-masa yang lalu. Karena Tuhan juga mengingatkan kita di dalam 1 Tawarik 16 ayat 24, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dan Kolose 3 ayat 3 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau ada dari orang tua kami atau sahabat saya, orang-orang muda yang menerima atau merasakan berkat Tuhan, ataupun ada kabar baik yang mau disaksikan, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut. Saat ini kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan
yang dibawakan oleh Pak Hotlin Hasibuan dengan topik dosa. Kepada Pak Hotlin Hasibuan, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Baik, pertama-tama kita patut mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana kita masih diberkati hingga pertengahan minggu ini, sehingga kita bisa dapat mengikuti acara kebaktian Rabu malam kita, sekalipun kita pun masih melakukan melalui virtual Zoom yang sudah hampir 2 tahun ini kita lakukannya. Baik, sebelumnya saya ucap terima kasih kepada saudara pendeta muda kita Benyamin Situmorang yang telah membawakan lagu pujian untuk mengangkat iman dan kerohanian kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada kita semua yang sudah bergabung pada malam ini. Oke, baik. Namun sebelum saya bawakan, ketika saya dikabari oleh Ibu Pendeta bahwa saya diminta untuk berbicara pada Rabu malam, saya langsung berpikir apa kira-kira yang akan saya bawakan, karena yang sudah kita dengarkan selama hampir 2 tahun ini pelajaran-pelajaran yang rata-rata yang kita dengar itu bisa dibilang kelas berat, dan pembicaranya juga ya yang punya jam terbang tinggi dan tentunya kompetensinya jauhlah di atas saya. Jadi saya coba untuk membawakan firman yang mungkin ya yang ringan lah, yang dasar lah. Baik, tolong di share screen Pak Turangan. Baik, pada malam ini saya akan coba mengulik sedikit mengenai tentang dosa. Sepintas tentang dosa itu, dalam perspektif Alkitab dikatakan bahwa dosa adalah keadaan menyimpang atau melenceng dari rencana dan desain Allah yang semula. Manusia disebut sudah berdosa, artinya sudah menyimpang dan melenceng dari master plan. Manusia sudah menyimpang dari blueprint atau sudah melenceng dari desain awal yang dibuat oleh Allah sebelumnya. Allah pada mulanya merancang dan mendesain manusia, yaitu Adam dan Hawa, yaitu hidup untuk hidup abadi. Awalnya didesain dan diciptakan itu bahwa manusia itu bakal hidup abadi dan tidak akan merasakan sakit, tidak bersusah payah, dan tidak berkekurangan. Tetapi akibat dari penyimpangan dari desain Allah itu, maka semuanya itu dirasakan dan dialami oleh Adam dan Hawa sampai kepada kita pada saat ini. Boleh kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di sini boleh kita lihat bahwa pada saat mau diciptakan manusia, yaitu Adam, Allah menciptakan Adam, membentuk sesuai dengan rupanya.
berarti bukan hanya secara fisik, namun pastinya akan abadi juga dan tidak akan mengalami kematian ataupun kesusahan-kesusahan, karena tentu Allah atau Tuhan kita yang kita sembah itu adalah abadi. Nah, Allah pada mulanya tidak mendesain manusia itu untuk makan nasi, daging, ikan, ataupun tempe atau tahu. Tetapi desain Allah semula, makanan Adam dan Hawa adalah buah-buahan dari pohon yang ada di Taman Eden. Seperti yang boleh kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi sebenarnya mungkin tanpa saya jelaskan juga, kita sudah tahu juga bahwa pada mulanya memang makanan Adam itu hanya buah-buahan, yaitu yang yang disediakan oleh Tuhan di Taman Eden, yang sepanjang tahun tidak pernah berhenti untuk berbuah. Pada saat ini, sekalipun mungkin ada orang yang vegetarian, yang mungkin tidak memakan makanan yang terbuat dari hewani, yaitu mungkin buah-buahan atau sayur-sayuran. Tetapi itu pun sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan desain atau blueprint atau desain Allah sebelumnya. Karena jelas dikatakan tadi di Kejadian 1 ayat 29 itu bahwa makanan manusia itu hanya buah-buahan. Tidak ada disebutkan sayur-sayuran. Dan mungkin ada juga yang sekarang ini ada yang vegan. Nah, itu juga sudah melenceng dari rencana Allah semula. Karena buah-buahan yang ada di bumi ini sekarang sudah jelas tidak sama lagi dengan yang ada di Taman Eden. Maka bisa dikatakan segala yang kita makan hari ini sudah menyimpang dari desain Allah yang semula. Jadi poinnya, jadi segenap dunia telah dosa. Kenapa jadi dosa? Karena memang sudah melenceng dari desain atau blueprint rencana Allah semula. Jadi sekarang kita masuk ke penebusan. Penebusan yang dilakukan Yesus bukanlah untuk menebus kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia dalam sehari-hari. Ketika kita mencuri, itu tidak ditebus oleh Yesus secara langsung. Apakah mungkin kita yang korupsi, saya atau Anda, yang mencuri, yang membunuh, yang berzina, atau dosa-dosa yang lain, masa jadi Yesus yang menanggung itu? Manusia harus tanggung risiko dari perbuatannya itu. Kita harus selesaikan dengan mungkin bisa dikatakan hukum yang berlaku di negara kita. Apabila kita mencuri, apabila kita membunuh, atau apabila kita korupsi, kita harus menyelesaikan itu dulu. Apabila ada sanksi sosial ataupun sanksi hukum, kita harus mengakui itu dan kita menjalani, baru kita datang kepada Tuhan dan meminta ampun, maka di saat itulah kita akan diampuni oleh Tuhan. Jadi bukan serta-merta
kalau kita sudah menjadi Kristen, jadi kita bebas untuk berbuat dosa semau kita. Selama kita tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatan kita itu, jangan harap ada ampunan untuk kita. Bila kita, mungkin saya ambil salah satu contoh, bila kita berbuat dosa, kita sebut selingkuh atau zinah lah dulu di sini dikatakan. Kalau kita melakukan itu, coba kita akui kepada pasangan kita masing-masing. Mohon maaf padanya, dan mohon maaf juga kepada pihak yang mungkin menjadi korban. Bila ada konsekuensi sosial yang akan kita terima dari kesalahan kita itu, dan konsekuensi hukum yang harus kita terima, ya kita harus terima dan jalani sepenuhnya. Barulah kita pantas mohon ampunan dari Tuhan. Baru dosa kita itu boleh ditebus oleh Tuhan. Baik. Jadi kalau begitu, Yesus itu mati untuk apa? Harus diketahui dulu bahwa masalah dosa bukanlah masalah antara Allah dengan manusia. Dosa adalah konflik antara Tuhan dan Lucifer atau iblis. Iblis menuduh Allah itu kejam, tidak adil, memberatkan ciptaannya, dan kehendak Allah itu tidak mungkin dapat ditaati oleh ciptaannya. Padahal saat itu Adam dan Hawa masih belum jatuh dan belum berdosa. Jadi pasti masih mampu menaati kehendak Allah. Tapi begitu Lucifer terusir dari surga, dia berusaha mengelabui dan menjatuhkan Adam. Supaya tuduhannya terhadap Allah itu seakan-akan menjadi benar. Karena apabila Adam sudah jatuh dalam dosa, maka pasti Adam sudah tidak mampu taat kepada kehendak Allah. Maka di sini bahwa Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang maha bijaksana dan maha pengasih. Allah kita itu membuat suatu rencana keselamatan. Rencana keselamatan itu terdiri dari dua bagian, yaitu menebus dan memulihkan. Menebus artinya menyelesaikan persoalan di masa lampau, di mana Adam sebagai penguasa bumi sudah jatuh, sehingga seluruh keturunannya dan segenap bumi telah dipastikan binasa. Allah menebus itu dengan cara Allah. Allah sendiri turun ke bumi dengan memakai wujud manusia. Karena yang jatuh itu adalah manusia, yakni Adam, maka haruslah seorang manusia yang membuktikan bahwa tuduhan iblis itu adalah fitnah. Haruslah seorang manusia yang membuktikan bahwa sesungguhnya Adam itu saat diciptakan Allah adalah mampu dan taat kepada kehendak Allah. Dan dia harus sama kualitasnya dengan Adam. Tidak boleh dari benih Adam, karena benih Adam sudah dosa. Itu sebabnya harus Allah sendiri yang turun dengan lahir dari rahim seorang perawan, yaitu Maria. Allah menjadi manusia yang sama kualitasnya seperti Adam ketika pertama kali diciptakan Allah. Itulah yang kita kenal, yaitu Yesus. Kenapa Allah harus jadi manusia? Karena Allah tidak dapat mati. Sedangkan untuk menyelesaikan dosa harus ada yang mati sebagai tebusan, dan yang mati itu harus suci dan tidak bernoda. Hanya Allah yang bisa.
Jadi sepanjang hidupnya hingga kematiannya di salib, Yesus membuktikan bahwa sesungguhnya manusia itu mampu hidup taat kepada kehendak Allah sekiranya tidak dijatuhkan oleh iblis. Yesus beberapa kali mampu membuktikan bahwa dia dapat melawan godaan atau menjauhi segala dosa. Boleh kita baca mungkin di kitab Matius di pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di sana diceritakan bagaimana pada saat itu Yesus dicobai oleh iblis. Mulai dari padang gurun di mana Yesus pada saat itu kelaparan, di sana dicobai, tetapi Yesus dapat menang atas cobaan iblis. Dan seterusnya sampai ayat ke-11. Boleh kita baca kisah Yesus dicobai di padang gurun itu. Jadi sesungguhnya bahwa manusia itu boleh hidup menaati segala perintah-perintah dan larangan-larangan daripada Yesus. Sekiranya iblis atau si Lucifer tadi tidak menggoda atau mencobai Adam dan Hawa pada waktu itu. Nah, di sini Yesus membuktikan bahwa tuduhan iblis itu hanyalah fitnah belaka. Itulah kasih Yesus, kasih Allah kepada dunia ini. Dia buktikan bahwa rencana atau desainnya yang pada saat penciptaan itu tidaklah berdasar yang dituduhkan oleh si Lucifer tadi, bahwa Allah itu adalah Allah yang otoriter, Allah yang kejam, dan pokoknya tidak mungkinlah ada yang dapat untuk mengikuti segala perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah. Di sini Yesus membuktikan bahwa sesungguhnya manusia itu dapat hidup suci sekiranya boleh mengikuti segala larangan-larangan Tuhan. Jadi yang boleh saya tekankan di sini bahwa sebenarnya kita sebagai orang Kristen pada umumnya beban kita sebenarnya paling berat. Paling berat. Apalagi khususnya kita sebagai orang Advent yang kita mungkin mengaku bahwa umat pilihan. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, yaitu melalui baptisan, sebenarnya di situ dimulai beban kita yang paling berat. Karena di situ mulai penebusan tadi. Sebelum kita dibaptiskan, sebelum kita dicelupkan, dosa-dosa kita yang lama itu dihapuskan. Kita memulai hidup yang baru. Tetapi masih banyak, mungkin saya pribadi juga belum bisa sepenuhnya setelah saya lahir baru secara yang kita imani, yaitu dibaptis. Perjalanan spiritualitas saya bilang stagnan aja. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya lahir sudah di Advent, besar di Advent, dan dibaptiskan di Advent, sampai sekarang juga jadi Advent. Jadi boleh saya katakan tidak ada semacam pengalaman-pengalaman rohani yang begitu dahsyat. Mungkin di sini sudah ada yang sudah pernah kita dengar
memiliki satu pengalaman yang begitu luar biasa, yaitu pendeta muda kita, Benyamin Situmorang, yang beberapa saat yang lalu sudah bersaksi dan kita dengar bersama-sama bagaimana pengalaman beliau di dalam hal kerohanian. Nah, di situ sebenarnya, setelah kita menerima kebenaran itu, setelah kita dibaptis, alangkah baiknya kita jangan lagi jatuh ke dalam dosa. Karena dosa kita yang ditebus sebenarnya tadi pas kita dibaptis. Kita dituntut untuk benar, setelah itu dituntut kita benar. Bukan berarti kita jadi bisa berbuat dosa karena kita merasa, ya saya sudah ditebus. Ya kalaupun saya berbuat dosa, ya itu nanti bisa ditebus sama Yesus. Karena ada saudara-saudara kita yang mungkin saudara-saudara juga pernah dengar, saya pribadi pernah dengar, enak betul sebagai orang Kristen. Mau berdosa apapun, Yesusnya sudah mati di salib untuk menebus itu. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Masa kita yang membunuh, kita yang korupsi, Yesus yang menanggung itu semua? Harusnya setelah kita nyatakan, kita klaim bahwa kita itu adalah Kristen. Kristen itu adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus. Harusnya kita dapat meneladani cara hidup Yesus, di mana telah dibuktikan dia tadi, bahwa selama dia di bumi ini, dia bisa dapat terhindar dari segala dosa. Dan dia mampu menuruti perintah-perintah daripada Allah dan menjauhi segala larangannya. Harusnya kita, saya bilang tadi, sebagai orang Kristen, khususnya kita sebagai orang Kristen, kita harus memang benar-benar beban kita sangat berat. Karena kita klaim kita sebagai pengikut Yesus. Jadi, mungkin saya tidak panjang untuk menyampaikan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan, saya sampaikan di forum ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta, Bapak Hasibuan atas bagaimana firman Tuhan yang baru saya disampaikan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dosa ini satu hal yang berbeda, tapi kita diingatkan kembali pada malam ini bahwa memang dosa itu seperti yang sudah kita ketahui adalah penyimpangan akan perintah atau hukum Allah, dan oleh karena Tuhan adalah Allah yang adil, pasti ada satu konsekuensi daripada dosa yang kita buat. Tapi di satu sisi Tuhan juga Allah itu adalah kasih, sehingga dia mengaruniakan anak satu-satunya untuk menebus dosa kita. Jadi marilah kita menghargai kepada, maksudnya tetap menjaga diri kita di dalam kesucian itu sendiri sebagai bentuk sebagai apresiasi terhadap pengorbanan akan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi apabila ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dipertanyakan terkait dengan firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, sepertinya firman Tuhan yang dibawakan malam ini sudah cukup jelas, saya pikir ya. Oleh karena malam ini adalah malam permintaan Tuhan, jadi bagi Bapak Ibu, orang tua kami, atau Pak Nangari, ada yang mau disampaikan Pak? Mau ditambahkan atau mau dipertanyakan terkait penggabaran firman Tuhan ini? Jelas ya Pak? Apakah Oke. nama saya disebut tadi itu?
Saya iya. sudah pendengaran udah kurang, saudara. Jadi saya iya. agak Saya ring ya. perhatikan Sedikit seperti nama saya tadi ya. Baiklah, apanya Pak Ordin sudah menunjukkan sama kita betapa sebenarnya mustahilnya ya bagi kita manusia untuk bisa memenangkan pencobaan-pencobaan yang terbukti memang mungkin berapa orang yang sebenarnya bisa bebas sampai saat ini daripada kejatuhan dosa itu. Ya mungkin kita bisa dapat 2-3 orang yang sudah masuk ke surga. Artinya begitu berat perjuangan itu. Cuman kalau tadi bisa ditambahkan sedikit lagi, bagaimana jalan keluarnya? Ini kita kan berat, semua bilang berat. Jadi cara keluarnya gimana? Jadi mungkin saya teringat satu cerita yang diceritakan oleh seorang pendeta pada waktu dulu. Ada seorang wanita negro yang miskin dan tinggal di bawah jembatan di New York sana. Ya, saya nggak pernah ke New York, tapi katanya di sana ada jembatan. Jadi pada musim dingin dia begitu kedinginan, dia kumpulkan daripada selimut-selimut bekas dan segala macam itu yang bisa membuat hangat badannya. Tetapi dia selalu berharap, ya itu aja yang dia punya. Berharap bahwa kedinginan ini nanti satu saat akan menjadi kehangatan apabila Yesus datang. Dia pergi ke gereja tiap minggu. Pada waktu itu diceritakan hanya gereja dari minggu. Dan dia selalu dengar itu pendeta dan dia sangat senang. Kemudian dia dalam kesenangannya itu mengatakan, puji Tuhan, haleluya. Karena senangnya ya bahwa Yesus sudah menebus dosa kita, berapapun kotornya dosa kita itu, Tuhan tebus kita. Haleluya. Jadi dia punya emosinya yang digembirakan oleh harapan tadi, disebutkannya haleluya, puji Tuhan. Jadi waktu turun dari bar itu, dari mimbar, pendetanya panggil dia, Bu, di mana Ibu tinggal? Oh, saya tinggal di bawah jembatan itu. Wah, bisa saya lihat? Bisa. Jadi datanglah mereka ke sana. Akhirnya oleh karena kasihan, pendeta ini memberikan dia selimut, memberikan dia tempat tidur yang empuk, dan kemudian mungkin ya sebangsa pelapis supaya jangan terlalu dingin pada musim dingin. Dan dia katakan sama ibu ini, Bu, Ibu kenapa senang ke gereja? Oh, karena saya dengar selalu pendeta menceritakan tentang harapan-harapan bahwa saya betapapun beratnya ini pencobaan di dunia, saya akan dapat kelepasan itu. Iya, Ibu punya kelepasan itu memang Ibu harapkan ya, iya. Tapi kalau bisa, Bu, Ibu jangan bikin keributan di gereja. Keributan apa, pendeta? Ibu diam saja. Jangan bikin ribut di gereja. Puji Tuhan, haleluya. Orang lain terganggu semua. Ya kalau saya bilang begitu, kenapa pendeta? Begini Bu, ku kasih ini tilam, ku kasih ini selimut, baju dingin ini, supaya ibu bisa nanti ingat bahwa ini adalah, kalau ibu bisa menahan diri ibu daripada melawan peraturan gereja, yaitu berbuat keributan di gereja nggak boleh. Di gereja Katolik kan nggak boleh teriak-teriak. Iya, oh iya. Nah, pada hari pertama, kedua, ketiga, minggu-minggu berikutnya, ibu ini datang ke gereja yang sama dan dia diam. Lama-kelamaan dia tidak tahan lagi, saudara. Oleh karena dia sadari dengan khotbah-khotbah yang seperti dikatakan Holin tadi, begitu beratnya sebenarnya perjalanan hidup ini, tetapi bisa ditolong oleh Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa menebusnya. Dia katakan apa?
puji Tuhan, haleluya, pelan-pelan. Lama-kelamaan dia lebih keras lagi, puji Tuhan, haleluya. Jadi pada waktu keluar dari gereja, pastor panggil dia, Bu, perjanjian kita kalau ibu lagi berteriak-teriak di gereja, akan saya tarik semua selimut sama tilam sama yang penghangat tadi, Bu. Ya, tidak apa pendeta. Puji Tuhan, haleluya. Selimut, tidak ada selimut. Puji Tuhan, haleluya. Nah, jadi maksudnya, oleh karena harapan yang dia miliki tadi begitu besar, tak peduli dia bagaimanapun beratnya pencobaan di dunia ini, dia harapkan Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Itu aja kerja kita, Pak Orlin. Kita puji Tuhan, walaupun kita sakit, puji Tuhan. Hari ini saya tersandung, puji Tuhan, haleluya. Hari ini saya sakit, puji Tuhan, haleluya. Selalu puji Tuhan, haleluya. Itulah jawaban jalan keluar bagi kita daripada menjalani pencobaan selama hidup ini. Saya pikir itu aja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak orang tua kami, Pak Nangari sendiri, atas tambahan yang begitu baik ya terhadap firman Tuhan malam ini. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu atau teman-teman saya orang muda. Baiklah, saya kira sudah cukup jelas ya. Oleh karena ini adalah malam permintaan doa, apabila ada dari orang tua kami, sahabat-sahabat orang muda, atau saudara-saudara kita di luar sana yang mau dibawakan dalam doa, kita boleh sampaikan. Pastinya kita akan doakan kepada firman Tuhan malam ini, agar kiranya dapat menguatkan kita dan boleh membuat kita lebih kudus lagi, tidak jatuh ke dalam tidak mudah goyah terhadap pencobaan iblis. Dan lagi kira-kira Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan. Saya ada. Don Hilda. Iya. Silakan. Saya minta didoakan karena berkat Tuhan kepada keluarga kami, keluarga Huta Barat, Opung Veo, di mana cucu saya yang ke-11 telah lahir seorang putri dari boru saya, Renata Marpau, boru Huta Barat. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang diberikannya kepada kita. Baik, terima kasih. Ada lagi kira-kira? Ya. Baik, terima kasih Bu. Nanti akan kita doakan dalam doa. Ada lagi kira-kira dari yang mau kita doakan dalam doa? Kita doakan cucu dari ketua kita, Bapak N. Huta Barat, dan keluarga Malau yang berduka ya, karena mertua dari Bapak Gihon meninggal beberapa waktu yang lalu. Tadi Pak Turangan, ini cucu ketua Bapak R. Huta Barat ini maksudnya baru lahir Pak? Bukan, sakit. Sakit Pak? Ya, demam. Saya tidak tahu kabar terakhir di rumah sakit apa sudah keluar, saya belum tahu. Mungkin Pak Pendeta ada info? Masih di rumah sakit, baru tadi dicek apakah gejala, dia kan demam, apakah tipes atau DBD atau apa, belum saya tanya apa hasilnya. Baru tadi kepastian cek darah, tadi masih di rumah sakit. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Itu ada di chat Pak Benyamin. Tolong didoakan keluarganya. Oke ya, ini keluarga, oke lah. Ini doakan. Maksudnya saudara-saudara kita yang mungkin, apabila saudara kita yang non-advent, mari kita doakan agar mereka juga boleh diselamatkan ya. Saat ini saya mohon kesediaan
pendeta ya, Ibu Pendeta, untuk membawakan dua syafaat. Mungkin saya ulang ya Bu ya. Pertama tadi maksudnya pembicaraan kita bahwa Hasibuan semakin dalam keluarganya, dan kebenaran firman Tuhan malam ini. Dan juga yang ketiga, cucu dari Opung Theo, cucu ke-11 dari Opung Theo yang baru saja lahir. Semoga cucu dan ibu yang baru saja melahirkan sehat dan semakin banyak berkat bagi keluarga ini. Yang keempat, kita doakan juga cucu dari ketua kita, Bapak Enuta Barat, yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, supaya secepatnya sembuh seperti yang kita harapkan. Dan yang kelima, kita doakan keluarga Bapak En Malau agar secepatnya memperoleh penghiburan selepas kepergian mertua Bapak tersebut. Dan yang keenam, kita doakan keluarga kita yang mungkin masih ada non Advent agar mereka juga semakin dekat kepada Tuhan dan memperoleh keselamatan seperti yang kita harapkan, terkhusus keluarga dari saudara-saudara kita Benyamin Situmorang. Itu aja mungkin Bu, cukup jelas ya Ibu ya. Bu Sembiring, Bu Pendeta Sembiring. Terima kasih Bu untuk kesediaannya. Oke, silakan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan Raja kami, yang kami datang di bawah kaki-Mu, kepadamu kami minta ya Tuhan. Ampuni kiranya setiap dosa-dosa yang telah dilakukan, yang telah kami lakukan sepanjang hari ini, masing-masing kami hamba-Mu yang ada pada tempat ini, di dalam perbaktian melalui Zoom ini. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami berterima kasih padamu karena telah menambahkan seorang cucu yang ke-11 di tengah keluarga Huta Barat, tepatnya di keluarga Marpaung. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat yang besar ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mamanya, segera pulih, dan pertumbuhan yang sehat kepada bayi yang baru dilahirkan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat cucu dari Pak Huta Barat. Nah, kami gom-gom yang dalam keadaan demam dan diopname pada saat ini. Kiranya melalui obat-obatan, perawatan yang diberikan akan membawa hasil yang baik dan dia akan segera sembuh, bersukacita di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga Malau yang sedang berduka. Kiranya memberikan penghiburan kepada mereka Tuhan, sehingga penghiburan ini sejati menjadi bagian mereka dan semua adat yang sedang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa, Tuhan yang penuh kasih, kepada keluarga kami, khususnya pada saat ini keluarga adik kami Benyamin Situmorang yang masih orang tuanya, abangnya yang masih berada di luar kebenaran. Kiranya Tuhan yang penuh kasih, Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada mereka melalui teladan hidup daripada adik kami ini. Mereka melihat dan mata mereka terbuka bahwa kebenaran itu ada di dalam pengudusan sahabat kudus yang mulia, tanda antara Tuhan dan setiap umat yang berbakti kepadanya. Ya Tuhan yang penuh kasih, banyak hal yang kami rindukan, banyak hal yang kami rindukan Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan dari Pak Hasibuan, berkati hamba-Mu ini di dalam keluarganya, di dalam imannya. Ya Tuhan, kiranya keluarga ini, kiranya Bapak kami ini akan bertumbuh di dalam iman pesat, dan saat-saat di depannya juga hamba-Mu ini siap untuk membawakan firman Tuhan kepada kami semuanya. Kami semua yang hadir di tempat ini, berkati setiap partisipan, adik kami Togap dan juga yang telah bernyanyi, adik kami Benyamin. Berkati kami juga semua yang hadir. Kiranya kasih-Mu senantiasa menaungi kami, bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini. Karena kami datang dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Baiklah, untuk perbaktian kita dari lagu Sion nomor 206.
Marilah orang berdosa, kita nyanyikan semuanya. Marilah orang berdosa, cari rahmat Tuhan. Jikalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Telah tertumpah darah Yesus agar kita selamat. Datanglah kepada Yesus dan terimalah berkat. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Yesus Kristus kebenaran dan jalan ke surga. Percayalah pada Tuhan dan selamat terimalah. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Mari ikut umat Allah berjalan ke surga. Di sana kita bersuka memuji selamanya. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Unmute, brother. Baiklah, untuk menutup acara perbaktian ini, kita undang kesediaan Bapak Hotman Hasibuan. Baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa, di mana Engkau masih memberkati kami hingga pada saat ini. Kami boleh berkumpul pada malam ini Bapa untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu yang barusan kami dengar, boleh membentuk kami semakin menurut akan teladan-teladan-Mu ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya di dalam hati kami ini terdapat roh-roh penurut akan segala perintah-perintah-Mu ya Bapa, dan kami dapat menjauhi segala larangan-larangan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami masing-masing, berkati kami sepanjang malam ini, berkati juga kami seterusnya, berkati kehidupan kami masing-masing dan keluarga kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu lah kami sampaikan hidup kami, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami mengucap syukur dengan
melalui anakmu, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan menjadi juru selamat kami. Amin. 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 Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah bergabung dan sahabat-sahabat saya orang muda. Dan di sini saya lihat ada saudari kita Ibu Laura Pailala ya. Terima kasih Bu sudah bergabung. Diharapkan kita semua boleh bergabung kembali di pada kebaktian Rabu malam, Vesper dan atau kebaktian yang akan datang. Saat ini saya serahkan kepada